Nah, hai, sebetulnya ini bukan hal yang biasa aku lakuin ya, berbicara dengan orang lain tentang masalahku pribadi atau cerita-cerita. Karena biasanya aku simpan sendiri, dan kalaupun aku bercerita, biasanya ceritanya sama sekali nggak lengkap. Jadi, aku sebetulnya bingung sama tugas ini, tapi ada satu cerita yang bener-bener masih aku ingat sampai sekarang. Oke, jadi dulu itu aku dan keluarga aku itu sering banget jalan-jalan ke Tretes ataupun Malang. Kita sering seru-seruan bareng, entah itu cuma untuk berenang atau makan sate atau hunting pete. Kebiasaan orang tua. Aku sendiri nggak bisa bilang aku deket sama papaku ya. Kalau sama mamaku jelas dekat, soalnya yang paling sering berbicara biasanya mamaku. Papaku itu orangnya bisa dibilang sok kuat. Uh, aku baru sadar sekarang kalau dia nggak sekuat itu. Dia juga koci, dia juga penakut, dia juga pemalu. Tapi dia selalu tahu caranya biar bisa kelihatan lebih di depan anak-anaknya. Aku sendiri bersyukur lah dia kayak gitu. Karena dia yang kayak gitu, aku jadi punya patokan buat jadi seperti dia. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, aku itu sebetulnya nggak sedekat itu sama papaku. Aku jarang cerita ke dia. Bahkan ya sekalipun aku dekat sama mamaku, lebih banyak aku tahu tentang mamaku daripada mamaku tahu tentang keseharianku. Karena aku nggak pernah tahu caranya untuk bercerita ke mereka. Sampai di suatu saat, setelah sekian lama berlalu, papaku itu dulu kerjanya di rumah. Tapi karena ada jabatan baru, dia jadi kepala pabrik di suatu pabrik yang berada di luar kota, sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman dari Surabaya kalau perjalanan. Aku sebetulnya nggak tahu ya, tapi yang aku tahu kayaknya itu adalah perusahaan dari teman papaku. Jadi dia dapat jabatan yang lumayan tinggi sebagai kepala pabrik. Dan dulu itu yang awalnya aku sering banget setiap hari lihat siang, malam, pagi, lihat dia di depan laptopnya. Tapi sekarang beda. Kayak jam 6 pagi, aku udah nyaris gak pernah lihat dia karena dia berangkat lebih pagi dari jam 6, terus pulang lebih malam dari jam 9. Dimana aku sendiri tidur jam 9. Ya sekalipun aku gak terlalu dekat dengan papaku, aku tetap sayang sama dia. Dia selalu bisa jadi penengah ketika aku konflik sama mamaku. Bahkan ketika aku konflik sama dia sendiri, dia masih sabar ngadepi aku. Dia yang ngajari aku banyak hal, dia yang ngajari aku matematika. Papaku itu unik. Tapi selain itu, papaku itu juga baik banget. Kadang-kadang terlalu baik buat sama orang lain. Kayak ngasih pengamen di jalan, ngasih pengemis di jalan. Ya nggak masalah kalau sekali-sekali, tapi kayak setiap 1 kilometer itu diem gitu. Naik motor 1 kilometer, ngasih orang di jalan, ya terlalu baik. Hingga akhirnya ada suatu kejadian yang benar-benar membuat keluargaku itu ketakutan setengah mati. Waktu itu aku udah SMA. Aku sekolah di sekolahan yang lumayan ternama, dan ceceku, adekku itu semuanya udah sekolah di sekolahan yang sama. Jadi kita punya biaya yang benar-benar harus ditutupi. Nah, beruntungnya waktu itu papaku udah kerja dan punya jabatan ya maksudnya. Tapi ada suatu kejadian yang membuat keluarga kami itu nyaris hancur. Aku nggak tahu pastinya, tapi kayaknya waktu itu papaku harus ngisi kontainer-kontainer. Ya kalau di perusahaan-perusahaan besar kan ada kontainer-kontainer yang harus diisi untuk dikasih ke konsumen.
Nah, waktu itu ada 4 kontainer yang harus diisi, sehingga papaku harus di pabrik sampai sekitar jam 11 atau jam 12-an. Jadi sampai Surabaya sekitar jam 1 atau malah jam 2 pagi. Nah, ketika itu papaku akhirnya drop parah. Langsung dibawa ke rumah sakit, dan ketika paginya aku baru tahu dari orang tuaku kalau papi masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ketika itu aku ingat banget pas lihat raut wajah mamaku, wajahnya itu merah, matanya kayak orang yang habis nangis banyak. Matanya merah, wajahnya merah, kayak aku nggak pernah lihat orang tuaku slow itu, sehancur itu. Kayak dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dan karena aku anaknya, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku ya nangis, tapi nggak separah mamaku. Mungkin karena ada beban-beban ekonomi yang nggak diceritain ke aku. Tapi setelah berjalan sekian lama, akhirnya kita tahu kalau ternyata ada penyumbatan di jantung papaku. Juga ada masalah-masalah lain kayak kencing manis, kolesterol, dan banyak banget. Memang bener papaku bukan orang yang paling sehat. Dia suka makan sembarangan, dan juga ya kebanyakan makan. Tapi waktu itu kita ketakutan. Ya biasanya dulu kalau misalnya papaku lagi drop gitu, mamaku suka bilang, makanya jangan makan aneh-aneh. Tapi waktu itu beda. Kita pas lihat kondisi papaku, kita nggak bisa berkata-kata. "Pak, gimana rasanya?" Nggak ada jawaban. "Pak, gimana badannya?" Nggak ada jawaban. Hancur. Ketika kamu ngelihat orang tuamu yang biasanya kelihatan yang paling kuat, yang selalu bisa dihandelin di segala situasi, tiba-tiba gak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Men. Tapi akhirnya waktu berselang dan untungnya juga saudara-saudara mamaku itu baik hati. Jadi biaya operasi itu ditanggung mereka. Nanti mamaku baru ganti uangnya. Tapi ya tetap ini. Akhirnya waktu berselang, operasi dimulai. Aku ingat banget ketika itu malam hari, udah sore ke malam. Aku, ceceku, mamaku, semuanya berdiri di depan ruang operasi. Ketika rumah sakit lagi sunyi-sunyinya, kita duduk, nggak ada satupun dari kita yang tangannya itu anget. Kita semua kedinginan, kita semua ketakutan. Dan waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk doa bersama, saling pegang tangan, memanjatkan syukur, terima kasih, dan juga pengharapan. Karena kalau semisal waktu itu papaku gagal operasi, nggak bisa kebayang apa yang terjadi di hidupku. Aku bahkan belum deket sama orangnya, dan dia udah ada di posisi hidup dan mati. Aku nggak pernah ngelihat keluargaku sehancur itu seumur hidupku. Adik sama ceceku pernah demam berdarah dan dua-duanya kritis, tapi beda. Yang kali ini tuh kayak bener-bener ketakutan. Sampai-sampai pada saat selesai doa, karena aku gak kuat, aku pergi ke toilet bentar. Aku nangis di toilet itu sambil berdoa lagi, sekali lagi, karena aku takut. Aku gak tahu apa yang tak takutin. Apa mungkin aku takut kehilangan, apa mungkin aku takut hidupku berubah. Aku gak tahu, tapi aku takut.
Dan setelah 2 jam, 2,5 jam setelah aku dari toilet itu, akhirnya ada kabar kalau papaku baik-baik aja. Tapi nggak sampai di situ, ternyata ketika selesai operasi, aku baru tahu ketika orang penyakit jantung atau penyakit saraf yang lainnya, orang itu bisa berubah kepribadiannya. Papaku yang dulu biasanya sok kuat, apa-apa bisa dikerjain sendiri, sekarang kayak helpless. Dia jalan jadi susah, dia ini nggak bisa, itu nggak bisa. Dia yang mau jadi kuat juga nggak bisa. Kita mungkin hancur, cuma aku nggak bisa bayangin perasaan papaku waktu itu. Akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Sedikit demi sedikit, papaku yang awalnya divonis stroke karena penyakit-penyakitnya itu, akhirnya bisa sembuh. Bukan sembuh yang sepenuhnya, maksudnya akhirnya dia bisa hidup secara normal. Kalau diceritain lagi rasanya hancur ya. Itu kayak momen paling gak enak seumur hidupku, tapi juga momen yang paling berbekas di hidupku. Tapi tenang aja, sekarang orangnya baik-baik aja kok. Dan lucunya adalah ketika dulu itu aku nggak terlalu tertarik buat kenal papaku siapa, tapi setelah penyakit itu menimpa papaku, aku jadi pengen tahu lebih. Aku pengen tahu dia itu seperti apa, aku lebih pengen tahu. Sekalipun kadang-kadang papaku yang sekarang ini lebih kalau dia berbicara selalu semuanya tentang dirinya, tapi nggak masalah, karena seperti yang aku bilang, aku bukan orang yang suka bercerita tentang diri sendiri. Aku lebih suka mendengar. Makanya ya tugas-tugas kayak gini bikin gak nyaman, cuma itulah ceritaku dan papaku dan keluargaku. Itu memang masa-masa paling sulit, apalagi buat mamaku dan papaku ya. Itu kayak pilihannya bener-bener gak ada. Kalau waktu itu papaku bener-bener berangkat, aku gak tahu sekarang aku kayak gimana. Aku gak tahu mentalku kayak gimana, aku juga gak tahu keadaan ekonomi keluargaku kayak gimana. Tapi satu hal yang pasti, semoga semuanya menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin itu juga jadi pelajaran buat aku ya, biar nggak ngawur dalam makan, jaga pola hidup. Karena memang penyakit-penyakit kayak gitu itu udah nggak mungkin sembuh 100%. Ya, mungkin sekian cerita dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya bener-bener juarang banget ngomong hal-hal kayak gini. Bahkan masalah-masalah yang kayak papaku ini gak pernah tak ceritain ke teman-temanku. Ya kalau mereka pengen tahu ya papaku masuk rumah sakit, ya lalalala, tapi udah baik-baik aja. Aku gak pernah cerita detail ini seumur hidupku. Masih banyak yang bisa tak benahi dari tugas ini. Tapi untuk sekarang, sekian dan terima kasih.